diberkati oleh Tuhan, shalom dan damai di hati. Apa kabar di hari ini? Hari yang penuh sukacita bagi kita semua untuk dapat berjumpa melalui media ini. Kali ini seperti biasa saya ditemani oleh suami tercinta, tercinta. Iya, ada di belakang layar dan kami akan membagikan renungan MTPJ khusus. Di kali ini kami membahas pertanyaan MTPJ di minggu berjalan. Edisi pada tanggal berapa ya ini? Tanggal 18 sampai tanggal 24 September ya. Oke, dengan tema mingguan. Hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ya, yang terambil dalam 2 Korintus 8 ayat 1 hingga yang ke-15. Oke, namun sebelum kita membahas pertanyaan MTPJ ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, mari satukan hati, mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami yang tidak pantas ini, namun Engkau Tuhan berikan bagi kami, dan karena itu kami diselamatkan hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di saat ini kami mau pakai waktu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan melalui media YouTube ini. Kami minta hikmat daripada Tuhan, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari bibir mulut kami yang terbatas adalah isi hati Tuhan. Tuhan yang memakai dan melayakkan kami, Tuhan yang menuntun kami berbicara, dan Tuhan yang menuntun pula firman-Mu ini sampai kepada setiap pendengar, dan mereka akan bertumbuh semakin mengenal Tuhan dan mempergunakan bahan diskusi ini dalam kerja pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bahwa pembacaan di minggu berjalan yaitu 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15 ya, dari kitab 2 Korintus. Karena itu kita akan bahas langsung ke pertanyaan. Oke. Ini ada pertanyaan untuk diskusinya, ada 3 pertanyaan. Nah, langsung saja pertanyaan yang pertama. Berdasarkan 2 Korintus 8 ayat 1 hingga yang ke-15, apakah yang mendorong jemaat-jemaat di Makedonia mengambil bagian dalam pelayanan kasih terhadap jemaat Kristen di Yerusalem? Ya, ini tentunya berbicara tentang latar belakang juga ya, dalam konteks teks bacaan. Jadi kalau kita melihat latar belakang, sebenarnya ini kan kita lagi bicara tentang jemaat yang ada di Korintus, di mana Paulus itu menyurati jemaat yang ada di Korintus ya, menyampaikan suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus. Tetapi pertanyaannya menuju ke Makedonia, ke Yerusalem, ada apa sebenarnya? Jadi kita tahu seperti di dalam pengantar yang juga dapat didengarkan di media YouTube kami, bahwa memang jemaat di Yerusalem pada waktu itu dalam konteks ketika Paulus menyurati jemaat Korintus, mereka dalam bahaya kelaparan yang berkepanjangan. Mereka dalam keadaan kesusahan dan kesulitan. Sehingga ada inisiatif, ada ide dan komitmen yang mau coba Paulus sampaikan kepada jemaat-jemaat agar supaya dapat juga menopang, dapat menolong, dapat membantu jemaat di Yerusalem. Nah, jemaat di Korintus sebenarnya itu sudah kurang lebih 1 tahun mereka membantu jemaat di Yerusalem. Tetapi kali ini Paulus mau mengingatkan kembali jemaat-jemaat yang ada di maksudnya jemaat yang ada di Korintus ini, agar supaya mereka melihat contoh dan teladan dari jemaat Makedonia. Maka kalau ditanyakan apa yang menjadi dasar ya, atau apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apakah yang mendorong jemaat-jemaat? Apa yang mendorong? Maka jawabannya ini bicara tentang kasih karunia. Jadi bicara tentang kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, dalam karya salib yang dikerjakan karena kasih Allah yang besar atas dunia. Sehingga contoh-contoh yang disampaikan tentang jemaat di Makedonia, maka jika ditanyakan apa yang mendorong jemaat-jemaat di Makedonia
untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih terhadap jemaat Kristen di Yerusalem, kita harus menyadari bahwa memang pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, bahkan komitmen pelayanan yang ditunjukkannya itu ikut menggerakkan hati jemaat-jemaat di Makedonia. Di dalamnya kita tahu di Makedonia ada jemaat Tesalonika, kemudian juga ada jemaat Filipi, ada jemaat Berea, dan mereka sebenarnya ini juga sedang menghadapi kehidupan yang secara ekonomi itu buruk. Walaupun kita tahu mereka ada di keadaan, lingkungan, ataupun daerah yang makmur. Tetapi mereka menghadapi tekanan-tekanan, penderitaan dari luar, sehingga membuat mereka juga sedang mengalami penderitaan dan pergumulan. Tetapi kalau kita baca, contohnya kita boleh lihat di ayat pertama ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi Paulus ini sedang bicara kepada jemaat Korintus tentang bagaimana ada kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada jemaat di Makedonia. Jadi inisiatif yang melakukan, yang memberi kasih karunia itu adalah Allah. Sehingga ketika jemaat di Makedonia tahu hal itu, menyadari hal itu, menerima hal itu yang mendorong mereka kemudian untuk ikut dapat terlibat dalam pelayanan kepada jemaat di Yerusalem. Jadi bukan karena orang pas ada yang membutuhkan, orang ini orang kaya dan orang bantu jemaat-jemaat di Yerusalem dalam kesusahan. Tidak seperti itu. Tetapi yang ditekankan oleh Paulus di sini adalah bahwa mereka, kekayaan yang mereka miliki adalah kekayaan dalam kemurahan hati yang nyata, di mana mereka telah menerima terlebih dahulu kasih karunia dan kebaikan Allah. Jadi itu yang mendorong cakupannya, karena mereka menyadari, melihat bahwa Allah di dalam Yesus Kristus itu menganugerahkan kasih karunia, sehingga dapat ditarik kesimpulan, jika jemaat Makedonia boleh bantu orang di Yerusalem, bukan karena dorang sendiri bisa berbuat baik, tetapi itu dalam kendali Allah. Allah yang menggerakkan hati, Allah yang menganugerahkan kasih karunia itu supaya mereka dapat terlibat dalam pelayanan untuk menolong orang-orang di Yerusalem. Sehingga dapat kita lihat buah-buah ini karena dikerjakan oleh Allah, maka hasilnya luar biasa ya. Ketika Paulus tulis contoh di ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kemurahan yang lahir karena mereka sudah menerima kasih karunia Allah. Jadi mesti lihat, mereka dianugerahkan, kasih karunia dianugerahkan kepada mereka. Kemudian karena itu berbuah kemurahan hati. Dan buahnya ada di ayat 3. Kata Paulus, dia sendiri yang bersaksi. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Luar biasa ya ini, ketika menyadari, menerima kasih karunia Allah, lahir kemurahan hati, sehingga mereka saja mampu memberi lebih dari yang dapat mereka beri. Mereka mampu untuk berkorban, mereka mampu memberi bahkan yang tidak mungkin bagi mereka itu tidak ada, kami tidak mampu, tidak bisa, tetapi mereka digerakkan dalam anugerah kasih karunia Allah, sehingga mereka pun bisa memberi dengan berkelimpahan, memberi untuk mencukupkan juga pelayanan jemaat yang ada di Yerusalem. Ya, jadi patut diteladani hal ini ya. Ya, penuh dengan kesadaran penuh juga. Oke. Mungkin itu saja untuk jawaban pertanyaan. Sebagai tambahan sedikit ini di ayat 5, karena lanjutan dari ayat 4, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Jadi Paulus yang tahu konteks jemaat di Makedonia saja sebenarnya tidak berharap lebih. Dorang kok dalam keadaan susah. Betul. Tapi dorang sendiri loh yang mendesak di sini ya. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi ketika menerima anugerah kasih karunia, ada kemurahan hati dan mereka memberi diri untuk dipakai oleh Allah. Memberi diri dulu
kepada Allah dan kemudian memberi diri dalam pelayan seperti kerinduan dari Rasul Paulus, itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Ya. Ya, tidak ada sedikit pun kita ambil andil ya di dalam pelayanan kasih. Ya. Semata-mata hanya kasih karunia Allah. Ya, dan kasih karunia Allah yang menggerakkan orang untuk memiliki kemurahan hati. Di luar itu manusia tidak bisa, tidak dapat, tidak mampu. Itu jelas dan tegas ya. Yes. Pengajaran Paulus ini adalah pengajaran iman Kristen yang kalau kita lihat memang dia bicara betul tentang siapa Allah yang luar biasa. Allah yang menganugerahkan keselamatan itu. Oke, saat ini kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Baik, pertanyaan yang kedua, mengapa kasih karunia menjadi landasan dan motivasi melaksanakan pelayanan kasih oleh orang percaya? Jadi ada dua ya, yang pertama landasan dan kemudian motivasi. Oke, ya, tapi kita harus sepakat dulu bahwa sebenarnya pertanyaan ini adalah melanjutkan pertanyaan yang pertama. Setelah ditanyakan apa yang mendorong, tadi sudah dijawab bahwa itu karena kasih karunia Allah. Sekarang apa yang menjadi mengapa kasih karunia tersebut itu menjadi landasan dan motivasi dalam melaksanakan pelayanan kasih oleh orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau bicara tentang kasih karunia, maka kita harus lihat dulu bahwa kasih karunia itu dipahami ada kasih karunia yang bersifat umum dan juga ada kasih karunia khusus. Jadi kasih karunia umum itu yang semua orang bisa nikmati. Orang punya nafas hidup, orang punya kesehatan, orang di belahan bumi manapun, apapun perbuatannya, apapun keyakinannya, siapapun dia menikmati matahari yang sama. Itu kasih karunia secara umum. Menikmati hujan yang sama, menikmati berkat-berkat yang bisa saja sama satu dengan yang lainnya. Tetapi bicara tentang kasih karunia khusus, itu bicara tentang apa yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Penebusan yang ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu mereka yang ada di dalam kasih karunia Allah. Sehingga apa yang menjadi landasan? Mengapa kasih karunia menjadi landasan, menjadi juga motivasi? Karena tidak ada satupun dasar yang kuat sehingga kita manusia ini boleh memperdulikan orang lain. Sekali lagi, kemampuan kita berbuat baik itu pun masih ada di dalam lingkaran kasih karunia Allah, karena kehendak Allah. Sehingga ketika kita memahami betul, ketika kita ada hidup kita meyakini kepada Allah yang menganugerahkan kasih karunia itu menjadi landasan bagi kita bahwa ada kemurahan yang nantinya lahir dan itu diwujud nyatakan dalam berbagai aspek kehidupan. Kita semakin sadar ketika tahu Allah saja di tempat maha tinggi mau datang untuk saya yang berdosa ini. Maka saya dalam kehidupan saya berdampak kepada orang-orang di sekitar. Saya harus ikut terlibat dalam pelayanan agar supaya kasih Allah yang saya rasakan itu juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar saya. Betul. Maka itu yang jadi motivasinya. Kenapa? Saya sudah menerima kasih karunia. Maka saya pun akan melanjutkan itu dengan cara apa? Bahwa saya akan menyaksikan kepada orang agar supaya orang-orang di sekitar saya boleh melihat bahwa kasih karunia Allah itu cukup dalam kehidupan saya. Kasih karunia Allah itu menyelamatkan saya. Kasih karunia Allah itu lahir dalam kemurahan hati yang kemudian terlihat dari hidup saya. Dan kemudian orang-orang juga ikut memuliakan Allah. Orang percaya dia punya tugas untuk menjadi saksi Tuhan. Dan karena itu ini kasih karunia. Bicara tentang kasih karunia. Nah, sedikit mungkin agak tidak jauh dari konteks bahwa kasih karunia memang harus dibedakan dari belas kasihan bahwa ketika kita bicara kasih karunia, satu kali saya membaca artikel dia bilang begini, kalau seseorang membunuh dan kemudian kita bilang nggak usah hukum dia, saya sudah maafkan dia walaupun dia membunuh anggota keluarga saya, maka itu belas kasihan. Dia sebenarnya patut dihukum tapi kita bilang nggak usah jadi hukum, kita berbelas kasihan kepadanya, mengampuni. Tetapi belas kasihan itu ada seseorang berbuat jahat, contoh dia membunuh anak dalam keluarga, kemudian seorang orang tua ini dia bilang
saya mengampunimu dan saya mengajak kamu tinggal di dalam rumah saya, menjadi anak saya, dan menerima semua hak, semua keistimewaan yang sepatutnya saya berikan kepada anak saya. Kita tidak pantas, kita tidak layak, tetapi kita menerimanya. Maka ini bicara tentang manusia yang sama sekali tidak layak, tidak pantas. Tetapi kita menerima anugerah itu, anugerah Allah. Dan karena itu kasih karunia itu menyelamatkan kita. Kita yang nyandak pantas ini, kita yang berdosa ini, kita menerimanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jika ditanya sekali lagi, mengapa kasih karunia menjadi landasan dan motivasi? Karena tidak ada alasan bagi manusia yang sudah hidup dalam kemurahan Allah untuk bermegah. Tidak ada yang dapat disombongkan. Semakin dia hidup di dalam kasih karunia Allah, dia tahu ya bahwa hidupnya ini adalah sepenuhnya milik Allah. Maka dia akan melangkah apapun karena dia tahu dia sudah diselamatkan. Dan itu memotivasi dia untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau saya sih sederhana ya memahami ini. Kalau saya dalam pandangan saya melihat bahwa mengapa harus kasih karunia itu menjadi landasan. Karena saya tidak menemukan di agama lain selain kekristenan ya. Kasih karunia Allah. Dia Allah, dia datang ke dunia menjadi manusia dan dia menyelamatkan dalam karya salib Kristus dan kita diampuni setiap salah dan dosa. Dan ini tidak kita temukan di agama manapun selain dalam kekristenan. Makanya kan di Kisah Para Rasul itu dia katakan tidak ada bawah kolong langit ini selain Yesus kita peroleh keselamatan. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kita melalui kasih karunia dalam karya salib Kristus. Dan itu hanya ditemukan dalam kekristenan. Dasarnya adalah firman Allah. Dan itu menjadi landasan, menjadi dasar kita untuk berpegang. Itu menjadi prinsip ajaran kekristenan. Dan ini yang Paulus singgung dalam bacaan di saat ini ya. Ketika Paulus bicara dulu tentang jemaat di Makedonia menjadi contoh bagi jemaat di Korintus, ketika dorang 1 tahun melakukan pelayanan membantu jemaat-jemaat di Yerusalem, Paulus kasih ingat untuk tidak kendor, tetap lanjutkan dong pelayanan. Karena apa? Karena Paulus di sini bilang di ayat 8, aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah. Jadi Paulus seingat ini kasih contoh jemaat Makedonia bukan karena mau perintah pada orang supaya mau membantu jemaat di Yerusalem, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Dia mau menguji karena apa? Ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi dia dari tempat yang maha tinggi ini Allah, dan dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Tuhan yang mau datang ke dunia yang hina menjadi serupa bayi, lahir dari seorang bayi, menjadi seorang bayi, menjadi manusia seutuhnya, dan dia sudah merendahkan diri merendahkan diri agar supaya apa? Agar supaya tadi dalam kemiskinannya kita menjadi kaya. Artinya kaya dalam apa? Kaya dalam kemurahan hati untuk menolong. Dan itu kalau jemaat menurut saya tadi kan itu landasan dasarnya. Nah, mengapa termotivasi? Karena menurut saya sama juga dengan dialami dengan jemaat Makedonia. Jadi kesadaran orang yang menerima kasih karunia, dan itu menjadi motivasi kami untuk melayani dalam pelayanan kasih. Yaitu sederhananya seperti itu sebenarnya untuk memahaminya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah bentuk-bentuk pelayanan kasih yang dilakukan gereja sekarang ini? Sekarang kalau ditanya bagaimana dan gereja saat ini berarti sudah mengenai aplikasi atau implikasi dari bagian bacaan kita 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Tadi kita sudah bicara tentang apa yang mendorong, kemudian mengapa kasih karunia menjadi landasan dan motivasi. Maka sekarang bagaimana? Jadi bentuk-bentuk, mau lakukan apa? Bentuk-bentuk apa yang baik yang kita lihat maupun nanti ke depannya menjadi harapan untuk dapat dilakukan oleh gereja masa kini. Gereja ini bicara tentang kita bicara juga organisasi tapi juga bicara tentang kita, gereja yang hidup. Maka
maka Bapak Ibu Saudara, ini tidak lepas dari 3 tugas gereja ya, untuk melayani, bersekutu, dan bersaksi. Dalam 3 tugas gereja ini, salah satu tugasnya kita tahu adalah bersaksi. Kita telah menerima kasih karunia, kepada kita juga dimintakan untuk dapat bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang Allah, bersaksi tentang Yesus Kristus yang menganugerahkan kasih karunia itu. Sehingga kalau bicara kesaksian ini, maka jangan dulu langsung berpikir ini tentang doi atau tentang materi apa yang bisa dibantu. Ketika mau melakukan hal ini, maka yang harus kita sadari bahwa juga di dalamnya kita akan menyaksikan tentang Tuhan pergi ke tempat di mana orang-orang belum tahu tentang kasih karunia Allah. Kita juga memberitakan tentang Dia, di mana orang-orang belum dapat menyelami pekerjaan yang mereka lakukan karena kemurahan Tuhan. Sehingga kalau pelayanan ya mesti ke dalam, kemudian juga mesti keluar ke dalam di lingkungan sekitar kita, tetapi juga keluar ketika gereja. Seperti beberapa waktu kami pergi dan beribadah, melayani di salah satu jemaat Gemim juga yang ada di kota Manado, dan mereka punya persembahan misi. Wah, luar biasa ini ya. Jadi ada daya, dana, dan doa. Satu waktu seseorang pernah bilang begini, kalau nyanda ada dana dengan nyanda ada daya, orang yang mau diutus untuk pelayanan misi setidaknya jaga doakan. Doakan para misionaris ya. Bersyukur ini karena sering kita setiap doa kita mendoakan. Jadi doakan. Kalau memang ada kemudian daya, maka utus orang-orang itu, atau setidaknya ada dana, pos-pos dana yang diperuntukkan untuk pelayanan misi. Kenapa? Karena para misionaris yang pergi ke tempat orang mungkin tidak mampu pergi untuk memberitakan tentang Yesus, sehingga kita menjadi kesaksian tentang kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Selanjutnya ke dalam bentuk-bentuk praktis pelayanan diakonia yang kita lakukan dalam pelayanan kita. Maka ini tugas gereja kita yang bersekutu. Jangan cuma sampai di persekutuan ya, sehingga di persekutuan kita bilang kapan orang pepa malasnya pernah datang ibadah, mungkinnya ada baju mau pergi ke gereja, atau kenapa mereka tidak pergi ibadah padahal kotak persembahan di sini cuma satu contohnya, tetapi mesti ingat juga bisa saja mereka kesusahan untuk makan. Kita tidak pernah tahu tanpa kita juga kunjungi, tanpa kita juga mau bergerak untuk pelayanan diakonia ini, membantu orang-orang di sekitar kita. Kita bersyukur karena gereja Masih Injili di Minahasa ini kuat persatuannya. Ada beberapa kali ada gereja di bagian tertentu yang mengalami peristiwa kebakaran, itu cepat sekali gereja. Jadi ada pundi ekstra yang dikumpulkan dan kemudian disalurkan. Ada beberapa juga gereja yang kita tahu itu mengalami dampak dari pandemi yang luar biasa. Di gereja-gereja juga ada pos-posnya untuk diteruskan. Di beberapa tempat mengalami bencana alam, Gemim itu bersatu ya. Mulai dari komisi-komisi Bipra Sinode sampai ke gereja-gereja. Ini turun langsung, bahkan pergi bawa langsung itu bantuan. Dan pelayanan-pelayanan seperti ini adalah bentuk-bentuk pelayanan kasih yang orang bisa lihat sekarang ya. Nah, kedepannya itu juga jadi tugas orang melanjutkan dan seperti apa. Tapi bukan cuma sekedar karena diekspos mau melakukan hal-hal itu, tetapi melakukannya sekali lagi harus ada landasan dan motivasi yang benar. Karena saya, karena kami, karena kita sebagai gereja menerima kasih karunia Allah, maka kita pergi untuk dapat menjadi agen keselamatan itu kepada banyak orang. Iya. Perlu juga disadari kalau orang sudah terima kasih karunia Allah sebagai orang percaya, kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni setiap dosa dan kita layak ya masuk dalam kerajaan sorga oleh karena kasih karunia tersalib. Maka tidak perlu ada pemahaman untuk kotak-kotakan ya. Oh, pelayanan ini yang kerjakan si A, si pendeta, vikaris, pelayan khusus sama ya. Oh, kita tidak perlu sebagai anggota jemaat. Tidak, semua kita terpanggil semua dalam melayani Tuhan ya. Tadi sudah jelas dan tegas bahwa
Tugas gereja itu ada 3, melayani, bersekutu, dan bersaksi ya. Kalau bersaksi berarti kita terpanggil untuk bersaksi ya. Bersaksinya tentang kasih karunia Allah juga ya. Kita beritakan Injil, maka harus berdampak juga bagi gereja. Yang pertama itu ya, kalau bersaksi dalam kita keluar ya, dari keluar, terpanggil keluar, itu ya pelayanan misi ya. Misi itu terlihat jelas ada 3 bagian dalam gereja. Yang pertama kita lihat dana untuk misi, kemudian daya untuk misi, yaitu kalau dana ya ada persembahan misi tentunya dalam gereja, kemudian daya misi itu berarti ada utusan-utusan jemaat yang terpanggil untuk menjadi misionaris, kemudian diutus di satu tempat yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, dan kita pergi sana untuk mengutus jemaat kita yang terpanggil untuk menjadi misionaris untuk memberitakan Injil. Kemudian ada doa misi dalam gereja. Nah, kalau ketiga hal ini tidak ada dalam gereja, berarti kita belum terpanggil keluar ya, dan itu perlu dipertanyakan. Karena secara sederhana kita pahami bahwa Allah juga datang ke dunia sebagai wujud misi Allah ya. Tuhan datang ke dunia sebagai wujud misi Allah untuk memberitakan Injil ya, menyelamatkan manusia dari keberdosaan. Maka harus ada 3 bagian ini ya. Kemudian yang tadi ya, bentuk-bentuk pelayanan kasih yang mungkin internal dalam gereja, ke dalam ya. Melayani sudah, kemudian bersekutu, ya ada pastoral counseling, kita saling membantu ya, saling melayani, saling membimbing satu dengan yang lain. Jadikanlah hal-hal yang kurang itu di dalam jemaat yang satu, itu juga sebagai bagian kita, keterpanggilan pelayanan kita untuk menopang. Bukan supaya dorang mau lebih kaya nantinya, tetapi supaya ada keseimbangan. Di sini itu ada pengajaran. Jadi di bagian pasal yang ayat yang terakhir, dia bicara tentang umat Israel yang mengumpulkan mana. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini konteks umat Israel mengumpulkan mana. Dari kitab Ulangan ya, kalau kita baca. Dan di sini sebenarnya mau menegaskan bahwa ketika kita melakukan pelayanan kasih, kita yang lebih itu nyandak mau miskin. Tetapi sebaliknya, yang kurang itu kalau kita bantu bukan karena orang mau jadi lebih kaya, tetapi sekali lagi supaya ada keseimbangan, digerakkan oleh Allah dan Allah mengatur segala sesuatunya. Tapi memang saya melihat ya, ini mungkin saya kurang survei tapi terlihat bahwa ada beberapa gereja yang tidak terpanggil untuk bersaksi keluar ya. Tidak ada dana misi, tidak ada, kemudian tidak ada daya. Tapi bersyukur ya, beberapa kali pelayanan kita juga pergi ke gereja yang ada, dan sehingga kita juga beberapa kali mendengar langsung ya, ada tenaga-tenaga misi ketika kembali mereka menyaksikan bagaimana gereja bertumbuh, anak-anak yang sebelumnya tidak tahu apa itu ibadah, dan kemudian karena ada mereka tenaga misi, kemudian dibangunlah gereja, kemudian pemberitaan tentang Yesus itu makin dikenal ya. Kemarin ada satu gereja yang kita hadir ya dalam persekutuan itu, ada misionaris ya, seorang perempuan, kita tidak sebutkan namanya. Dia bersaksi ya, dia memberitakannya satu desa di Sulawesi Tengah ya, itu luar biasa ya. Ya, berarti gereja sudah melibatkan diri, dan gereja mengutusnya selama 4 tahun di sana. Dan sebenarnya memang secara umum gereja Masih Injili di Minahasa juga punya tenaga utusan gereja ya. Dan di beberapa tempat, namun tidak semua jemaat bagian dari Gemim yang juga menaruh perhatian terhadap 3 hal untuk pelayanan misi ini. Berarti ini kan sekarang ini ya, berarti ini menjadi apa ya, tantangan tersendiri bagi Gemim. Ya, menghadirkan dana misi, kemudian daya untuk mengutus. Ya mungkin terpanggil anak-anak muda yang pengen sekolah Alkitab, teologi, tapi tidak mampu. Nah, kita mendanai dan buat kesepakatan bahwa dia harus pergi ke satu tempat untuk memberitakan Injil. Jadi seorang misionaris. Banyak di beberapa tempat juga saya lihat, ketika lihat anak-anak berkerinduan, jadi itu mereka data anak-anak yang mau jadi misionaris, anak-anak yang mau jadi pendeta, kemudian mereka itu dipersiapkan khusus, disekolahkan karena ada dananya dari gereja, disekolahkan dan kemudian dipersiapkan supaya ada keseimbangan panggilan pelayanan itu, panggilan pelayanan keluar, gereja keluar, kemudian panggilan juga ke dalam. Ya, yang terjadi ketidakseimbangan ya. Yang paling banyak itu pelayanannya ke dalam. Ya, pastoral counseling ya. Syukur-syukur juga kalau jalan. Iya,
Ya, suku-suku juga kalau jalan, kemudian bangunan yang rusak. Kadangkala justru flat ya. Yang penting sudah ada ibadah gereja, naik mimbar dengan stola turun lagi dan seperti itu. Ya, ini koreksi lah buat semua termasuk kami juga ya. Karena Pak Eki dalam pelayanan, dengan pelayanannya saya, dengan pelayanan saya, kami semua juga termasuk ikut terlibat untuk mendidik anak-anak muda untuk semakin mengenal Tuhan. Maka ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke. Ya Bapak Ibu Saudara, rasanya cukup. Kita sudah cukup panjang untuk membahas pertanyaan MTPJ sekaligus sharing ya di saat ini. Ini akan menjadi salah satu referensi dari sekian banyak referensi, dan juga Bapak Ibu boleh dengarkan media-media yang lain untuk menambah wawasan, tapi juga pemahaman yang benar tentang materi MTPJ di sepanjang minggu berjalan, khususnya membahas 3 pertanyaan yang sudah juga kami bahas. Dan karena itu menutup perjumpaan di saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Mari satukan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Engkau menolong kami dalam diskusi di saat ini. Tolong kami Tuhan, agar supaya kami tetap konsisten melayani Tuhan. Karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu telah menunjukkan kasih karunia dan telah menganugerahkan kasih karunia yang menghidupkan dan menyelamatkan kami. Maka terima kasih Tuhan. Bantu tolong kami Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk melakukan pelayanan kasih kemana Tuhan pergi dan utus kami. Maka diberkati, kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, begitu banyak para misionaris yang terpanggil dan diutus dalam pelayanan. Tuhan berkati semua lembaga-lembaga misi. Tuhan berkati semua gereja-gereja Tuhan, khususnya gereja Masehi Injili di Minahasa, agar supaya juga punya hati dan kerinduan yang sama, seia sekata, untuk menopang tenaga utusan gerejawi, para misionaris yang pergi memberitakan Injil. Dan karena itu ketika kami melakukan pelayanan keluar, kami juga ingat bahwa pelayanan ke dalam sangatlah penting. Maka kami gereja hadir untuk menolong mereka yang di sekitar kami, yang mungkin kekurangan makanan dan minuman, yang mungkin penuh dengan penderitaan karena berbagai masalah ekonomi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, biar dengan kemurahan hati Tuhan, kami juga beroleh kemurahan hati untuk menjadi saluran perpanjangan tangan kasih Tuhan kepada orang-orang yang kami temui dan jumpai. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam keterbatasan kami tahu Tuhan, setidaknya biar kami juga terlibat untuk mendoakan mereka yang melakukan pelayanan-pelayanan misi, tapi juga melakukan pelayanan-pelayanan kasih dalam diakonia kepada jemaat-jemaat di sekitar kami. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami bersyukur dan sampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Damai di hati.